Hilang tanpa bayangan. Bab 179. Ken berteriak ingin pergi ke kebun binatang. Sekarang cuacanya juga sedang bagus. Yuki tersenyum dan mengangguk. Baiklah, ayo kita pergi ke kebun binatang. Pergi melihat singa besar. Supir mengikuti Yuki dan Ken sambil tertawa dan menyela. Nona Yuki, jalan menuju kebun binatang pada akhir pekan sangatlah padat. Anda harus bersiap hati-hati. Yuki mencoba mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tapi tiba-tiba dia punya pikiran. Dan dia tersenyum dan bertanya kepada Ken. Sayang, apakah kamu pernah menggunakan kereta bawah tanah? Ada stasiun kereta bawah tanah di sebelah kebun binatang, dan itu sangat cepat jika berangkat dari rumah Rehan. Biarkan saja Paman Su mengantarkannya ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Ken matanya berbinar dan berkata, Tante Yuki, kamu mau membawaku ke kebun binatang naik kereta bawah tanah? Yuki mengangguk. Ya, kereta bawah tanah tidak akan mungkin macet dan nyaman pula. Bagaimana Ken? Apakah kamu ingin mencoba? Ken mengangguk kesenangan. Mau, aku ingin mencobanya. Setiap kali ingin mencoba, selalu dipaksa untuk memakai mobil pribadi Papa atau mobil milik Paman Wira. Bosan sekali. Paman Wira yang juga senang karena tidak perlu mengantar mereka ke kebun binatang, langsung saja mengirim mereka ke stasiun kereta bawah tanah. Dan akhirnya mengantar mereka turun dan melambaikan tangan kepada mereka. Ken yang baru pertama kali naik kereta bawah tanah seperti pergi ke dunia lain. Karena semua terasa baru baginya, sehingga dia banyak sekali bertanya, dan Yuki harus menjawab semua pertanyaannya. Semua berjalan dengan lancar, dan tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi saat Ken ingin keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Kartu kereta bawah tanah milik Ken tidak bisa digesek untuk keluar. Pegawai yang bekerja di stasiun kereta bawah tanah adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ketika dia melihat mereka kebingungan karena tidak bisa keluar, dia langsung membantunya dengan menggunakan kartu Ken yang digesek beberapa kali. Dan akhirnya masalahnya terselesaikan. Yuki mengucapkan terima kasih secara berulang kali. Terima kasih banyak. Ini pasti menyusahkan Anda. Pemuda itu tersenyum lebar. Tidak apa-apa. Ini merupakan pekerjaan. Melihat ke arah Ken yang sedari tadi menatapnya dengan kepala kecilnya, pemuda itu bertanya dengan kalimat, apakah ini saudaramu? Lucu sekali. Saudara laki-laki. Yuki seperti senang mendengarnya. Apakah Ken kelihatannya seperti adik laki-lakinya? Apakah dia masih muda dan kelihatan cantik? Oh, tidak. Ini adalah putra temanku. Yuki bersikap untuk tidak sombong dan tetap tersenyum. Yuki pun membungkuk. Wajahnya yang kecil dan matanya yang bulat seperti bulan. Dan 2 baris gigi putih yang berkilau dan rapi. Pria itu nampak sedikit terkejut. Saat ini,
Banyak gadis yang jika ingin pergi kencan selalu menggunakan make up yang tebal. Jadi yang cantik murni tanpa make up itu benar-benar langka. Tiba-tiba muncul dalam pikiran pemuda itu untuk bertanya nomor telepon Yuki. Maaf, berapa nomor telepon Anda? Mengapa kita tidak saling bertukar nomor telepon? Hei, bukankah ini trik legendaris? Yuki yang tiba-tiba mengambil telepon genggamnya dan karena sopan santun, tidak enak untuk menolak. Dan ia pun harus memberitahu nomor ponselnya kepada pemuda itu. Setelah itu langsung menarik tangan Ken, dan Ken pun masih memikirkan hal barusan. Tante, bukankah paman barusan itu ingin berkenalan dengan kamu? Apa? Yuki tak bisa menahan tawa dan menepuk kepala Ken dengan lembut. Apa sih yang ada di otakmu, Ken? Belum dewasa, belum waktunya. Apakah kamu tahu artinya itu? Ken berpikir dan berkata, Tante, aku ini sudah dewasa. Aku bukan anak kecil. Apa arti dari gelembung itu? Tentu saja aku mengerti. Yaitu, paman tadi itu ingin mengejarmu, ingin mengajakmu makan, iya kan? Yuki tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, menarik tangannya dan berjalan ke depan. Dasar bocah kecil. Ayo kita pergi. Ketika akhirnya tiba di stasiun kebun binatang, Yuki membeli tiket dengan Ken dan sehabis itu pergi melihat-lihat bagian luar terlebih dahulu. Di bagian luar terdapat kera, sangat nakal. Melompat-lompat dari pohon ke pohon tinggi dan membuat Ken bahagia. Yuki mengeluarkan kamera dan segera memotret sambil menghapus foto-foto lama yang tidak ada habis-habisnya. Bukan hanya lelah, tapi ada juga rasa manis yang berbeda muncul. Setelah bermain sepanjang hari, akhirnya Yuki dan Ken memutuskan untuk makan di restoran bertema anak-anak di kebun binatang. Ketika Yuki melihat Ken yang sedikit lelah, dia naik taksi dan mengantarkan Ken pulang ke rumah. Ketika taksi mendekati rumah Rehan, Yuki mulai gugup, takut melihat Rehan. Tetapi ada sedikit keinginan untuk bertemu Rehan. Melihat bahwa yang menyambut adalah Bibi Dewi, Yuki tersenyum dan segera menyerahkan Ken kepada Bibi Dewi. Bibi Dewi, Ken sudah mengantuk. Dibawa ke tempat tidur pasti juga langsung tertidur. Bibi Dewi tersenyum dan langsung mengulurkan tangan ke arah Ken. Tapi Ken mendadak memeluk Yuki. Tidak, aku tidak ingin lepas. Aku ingin Tante Yuki menemaniku. Yuki agak malu. Ken, Tante ingin pulang. Apakah kamu yakin kalau ada Tante di sampingmu, kamu bisa tidur dengan nyenyak? Tidak. Aku ingin dengan Tante Yuki. Aku hanya ingin dengan Tante Yuki. Ken mulai marah. Melihat Yuki yang tidak terlalu ingin bersama, Ken malah makin kuat dan menjerit, dan mulai menangis kencang. Tangan Ken menarik leher Yuki, sehingga mulai membuatnya sulit bernapas. Bibi Dewi yang mulai melihat wajah Yuki memiliki akal dan berkata, Nona Yuki, Tuan Muda dan Nona baru saja keluar.
Bagaimana kalau makan malam dahulu? 1,5 jam kemudian, kalau melihat sikap Ken sekarang dan Nona pergi sekarang, aku juga takut tidak bisa menenangkan dia semalaman. Yuki tidak berdaya dan sedih melihat Ken, sehingga hanya bisa menemani dia sampai ke dalam kamar. Baiklah, Tante akan menemani Ken tidur. Sudah, Ken tidak usah menangis lagi ya. Untungnya, Rehan dan Tania tidak ada di ruang tamu. Kamar tidur Ken ada di lantai 2, dan Bibi Dewi memimpin jalan di depan. Yuki memegang tangan Ken sambil berjalan ke arah kamar. Hanya menantikan kembalinya Rehan dan Tania yang agak telat. Ketika sudah tiba di depan kamar, Yuki membantunya mandi dan menceritakan beberapa kisah. Ken segera tertidur. Yuki menatap Ken yang tidur dengan tenang. Dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Anak itu tidur dengan sangat cepat. Detik pertama masih mengajukan pertanyaan, dan detik berikutnya langsung tertidur manis. Yuki berdiri dari pinggir tempat tidur, meletakkan buku cerita dari tangannya, dan dengan lembut keluar dari kamar tidur Ken dan hendak menuruni tangga ketika mendengar suara dengkuran panjang dan melengking. Dengkuran itu datang dari sudut ruangan lantai 2. Yuki berhenti tiba-tiba, dan tangan kanannya menggenggam besi tangga dengan emas hitam. Suara apa itu? Hanya beberapa orang saja yang mengetahui suara itu. Jantungnya seperti dihantam batu besar. Dan itu tidak enak serta menyakitkan. Memikirkan Tania yang tidur bersama Rehan adalah satu hal. Tapi secara langsung mendengar mereka tidur bersama adalah masalah lain. Air mata berlinang dan jatuh di atas karpet wall, yang langsung menghilang tanpa jejak. Yuki berusaha mengusap air matanya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk pergi sesegera mungkin. Bibi Dewi yang sedang membersihkan vas di ruang tamu belum melihat apa yang terjadi. Yuki sudah keluar rumah.